Selanjutnya, penyerahan cindera mata dari Komisi Pemilihan Umum kepada PDI Perjuangan. Kantor KPU tempat basis. Baik, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin disilakan untuk duduk kembali. Dan selanjutnya kita akan menyimak penyampaian kata sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada Bapak Hashim Asyari. Berkenan berdiri untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati pimpinan PDI Perjuangan yang berkesempatan hadir pada hari ini, hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, tepat jam 8 masuk ruangan ini tadi. Teman-teman sekalian, para anggota KPU yang kami hormati, Pak Sekjen dan tim pendaftaran partai politik, alhamdulillah mulai hari ini tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus KPU melakukan kegiatan penerimaan pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu 2024. Mohon maaf, selamat datang teman-teman Bawaslu. Sebagaimana kita ketahui bahwa dokumen persyaratan sudah ditentukan oleh undang-undang dan juga secara teknis sudah diatur dalam peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran partai politik, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024. Saya kira penting untuk kita ingat bersama-sama, selain Undang-Undang nomor 7 2017 tentang pemilu, ada juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2020 yang menentukan bahwa ada 3 kategori partai politik. Yang pertama adalah partai politik peserta pemilu 2019 yang lolos PT. Kemudian yang kedua adalah partai politik 2019 yang tidak lolos PT, dan kemudian yang ketiga adalah partai politik baru. Terhadap 3 kategori partai politik tersebut, Mahkamah Konstitusi mengamanatkan ada beberapa perlakuan yang berbeda. Untuk partai politik kategori 1 peserta pemilu 2019 yang lolos PT, yaitu perlakuannya mendaftar dan dilakukan verifikasi administrasi, selesai. Yang kedua adalah terhadap partai politik kategori 2 dan kategori 3, yaitu partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak lolos PT dan partai baru, perlakuannya adalah mendaftar, verifikasi administrasi, dan dilanjutkan verifikasi faktual. Nah, berdasarkan data yang ada, sebagaimana kita ketahui bersama, secara hukum maupun publik mengetahui bahwa PDI Perjuangan masuk kategori partai 1, yaitu peserta pemilu 2019 yang lolos PT, sehingga perlakuannya adalah mendaftar. Tentu saja ini dalam rangka untuk mengupdate administrasi kepartian, kepengurusan, kantor dan keanggotaan. Kemudian yang kedua nanti dilakukan verifikasi administrasi. Kami memahami betul makna putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Demikian, terima kasih pimpinan PDI Perjuangan yang telah hadir pada kesempatan pertama untuk melakukan pendaftaran partai politik, dan kami nanti akan melakukan pemeriksaan, yaitu untuk pendaftaran ini kategorinya cuma 1, Mas Bambang, lengkap atau tidak lengkap, itu aja. Dan nanti teman-teman LO yang standby di sini, apabila ada hal-hal yang kurang akan segera kami informasikan. Tapi kalau menurut data sipol sih kayaknya enggak, karena sudah 100% semua. Tentu nanti kami lakukan penelitian, cocok-cocokan, dan pada bagian akhir nanti diterbitkan berita acara, dan bila sudah selesai akan kami informasikan pada pimpinan partai politik. Demikian, mohon nanti setelah dari pendaftaran ini, mohon pimpinan partai politik berkenan konferensi pers menyampaikan kepada publik tentang apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan pada saat mendaftar pada hari ini. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga apa yang kami lakukan nanti bisa berjalan dengan baik. Mohon doa restu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita langsungkan sesi foto bersama. Tentunya kami mengundang pimpinan PDI Perjuangan akan melakukan sesi foto bersama Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum. Mohon berkenan pimpinan dari Bawaslu Republik Indonesia dan juga DKPP berkenan untuk perwakilan untuk bisa melangsungkan sesi foto bersama.
Ya, saudara, kita sedang mengikuti breaking news di Kompas TV untuk pendaftaran parpol calon peserta pemilu 2024 dan baru saja sesuai dengan jadwal yang sudah beredar sejak kemarin, PDI Perjuangan menjadi partai politik yang pertama mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu 2024. Mengapa masih disebut calon peserta pemilu? Karena masih ada verifikasi data-data yang pada saat ini diserahkan. Ini baru saja di ruangan utama di gedung KPU di Jakarta telah diserahkan data-data dari PDI Perjuangan untuk diterima kepada KPU. Nah, yang berpakaian putih ini KPU dengan langsung diterima oleh Ketua KPU. Dan sebelumnya semua partai politik memang diharuskan sudah mengisi data-data untuk menjadi calon peserta pemilu melalui sipol atau ini pendataan secara elektronik begitu. Di kesempatan pemilu tahun lalu banyak terjadi masalah di sisi ini. Nanti kita akan perjelas bagaimana situasi saat ini tampaknya sudah mulai bisa dimengerti oleh banyak partai politik, baik partai politik yang baru maupun partai politik yang sudah lama atau sudah berada di parlemen sekarang. Ya, dan untuk melengkapi laporan kami dalam breaking news kali ini, kami juga sudah bersama para narasumber atau ada narasumber yang akan hadir di studio maupun bergabung melalui Zoom. Hadir di studio Mas Arief Budiman, mantan Ketua KPU. Selamat pagi Mas Arief. Selamat pagi Mas Bayu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Situasi saat ini baru saja PDI Perjuangan sudah menyerahkan data. Tadi saya menyinggung sipol, kan di pemilu yang lalu sempat jadi permasalahan itu sipol ya. Bagaimana kemudian mengisinya dan lain-lain ketika Mas Arief juga masih menjadi Ketua KPU. Dan tampaknya sekarang sudah banyak dimengerti ya, kira-kira begitu oleh partai politik dan juga para penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu dan lain-lain. Punya catatan Mas Arief Budiman mengenai sistem ini? Ya, pertama saya tentu percaya teman-teman KPU sekarang semakin memperbaiki kinerja dan performa sipol. Ya, kekurangan-kekurangan di pemilu 2019 tentu diperbaiki oleh teman-teman yang sekarang. Nah, yang saya harapkan itu tidak ada lagi perdebatan tentang memaknai atau memahami dasar hukum penggunaan sipol di dalam proses penyelenggaraan pemilu. Ya. Saya tahan sebentar untuk mengikuti keterangan pers dari PDI Perjuangan disampaikan langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan. Sesuai dengan instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, beliau memberikan mandat kepada Mas Bambang Pacul Woryanto untuk mewakili Ketua Umum PDI Perjuangan di dalam pendaftaran partai politik peserta pemilu tahun 2024. Dengan demikian, Mas Bambang Pacul Woryanto dalam kapasitas mewakili Ibu Ketua Umum dan proses verifikasi partai politik selanjutnya akan dilakukan sesuai komitmen dari PDI Perjuangan. Seluruh tahapan-tahapan pemilu kita ikuti dengan baik, dengan seksama, dengan mendukung penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, di dalam upaya meningkatkan kualitas pemilu 2024 yang akan datang. Sebagai peserta pemilu yang mendaftar pertama kali, tentu saja seluruh kesiapan-kesiapan administratif yang dipersyaratkan telah kami lakukan dan diharapkan semua memenuhi syarat, mengingat dari seluruh ketentuan yang dipersyaratkan sudah kami penuhi 100%. Selanjutnya, secara teknis lebih lanjut akan disampaikan oleh Bapak Arief Wibowo. Dipersilakan. Arief. Melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Sekjen. Jadi
kita Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan niscaya pasti akan tertib mengikuti seluruh tahapan pemilu dan menyangkut pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024. Selain mendaftar yang pertama, seluruh kelengkapan administratif terdiri dari kepengurusan partai, keterwakilan perempuan, kantor partai, keanggotaan partai, sudah kita lengkapi semua. Nah, oleh sebab itu, menyangkut khususnya keanggotaan partai, tentu KPU akan menindaklanjuti, memverifikasi selanjutnya untuk kemudian segera ditetapkan sebagai peserta pemilu pada bulan Desember. Tapi sebelumnya kami juga merasa bahagia karena seluruh kelengkapan administratif yang dibutuhkan sudah kita penuhi, dan tentu saja ini menunjukkan bahwa kami Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah memenuhi seluruh syarat yang dibutuhkan di dalam pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Jadi sekali lagi, sudah memenuhi seluruh syarat administratif yang dibutuhkan di dalam pendaftaran partai politik untuk menjadi partai politik pemilu tahun 2024. Terima kasih. Ada pertanyaan? Partai PDIP hari ini menjadi partai pertama mendaftar. Apakah ada makna tersirat di balik harus menjadi partai pertama untuk mendaftar? Apakah ada ambisi di balik ini dari PDIP? Silakan. PDI Perjuangan menyadari bahwa pemilu itu rakyat telah sebagai hakim tertinggi pemegang kedaulatan politik. Yang dilakukan oleh PDI Perjuangan mengapa menjadi peserta pemilu yang pertama mendaftar, karena menunjukkan kesiapsiagaan dari seluruh jajaran partai. Bahkan di dalam proses yang bersamaan, reevaluasi terkait dengan sertifikasi manajemen kepartean melalui ISO 9001/2015 juga dilakukan, dan PDI sebagai satu-satunya partai di Asia yang mendapatkan sertifikasi kualitas manajemen itu. Dengan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, tentu saja keputusan Kongres kelima untuk berjuang agar PDI Perjuangan dapat membuat hat-trick menang 3 kali pemilu berturut-turut dapat dicapai, dan seluruh proses ini menunjukkan kami telah siap mengikuti seluruh kontestasi yang ada, dan itulah tekad dari PDI Perjuangan. Dan dengan tekad itu kami menyatu dengan kekuatan rakyat di dalam menyongsong pemimpin pada tahun 2024 yang dipersiapkan secara khusus dari PDI Perjuangan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Terima kasih. Next. Ini terkait dengan dokumen yang didaftarkan ke KPU begitu ya. Walaupun masih belum masuk dalam syarat di Undang-Undang Pemilu, tapi kan konteks bahwa ada pemekaran Papua kemarin DOP ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan juga gitu ya. Apakah dalam rencananya ke depan ini PDIP sudah menyiapkan syarat yang memang diperlukan juga untuk nantinya apabila ada revisi Undang-Undang Pemilu atau Perpres yang keluar terkait dengan DOP ini, Mas Hasto? Baik, terima kasih. Berpolitik itu mengikuti aturan main, tetapi kami juga mengantisipasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi dari penetapan daerah otonom baru di Papua. Karena itulah Ibu Megawati Soekarno Putri telah menugaskan kepada Bapak Komarudin Watubun untuk mempersiapkan seluruh aspek-aspek organisatoris yang menjadi konsekuensi dari pelaksanaan pemekaran di wilayah Papua tersebut. Nah, sehingga struktur partai juga dipersiapkan dengan baik. Tetapi dari hasil konsultasi kami kepada KPU belum ada perubahan ya terkait dengan perubahan dan penambahan daerah otonomi baru di Papua. Meskipun demikian, sekali lagi kami telah mengantisipasi sekiranya di masa depan hal tersebut akan menjadi tambahan suatu ketentuan dari KPU. Cukup ya? Makasih. Makasih. Salam komando. Salam.